Halo guys, welcome to Kertapati Channel. Oke, kita jumpa lagi pada kesempatan hari ini 29 Juli 2023. Kita hari ini fokus membahas ini ya guys, apa prospek harga CPO ke depan, harga minyak sawit ke depan ya guys ya, minyak mentah sawit. Dimana saya ini materinya mengambil dari investor dari tanggal 28 Juli kemarin ya guys ya, dimana kita fokus akan update tentang perkembangan harga CPO, dimana dalam berita di Investor Daily ini tentang harga CPO membaik dan prospek saham cerah. Oke, kita akan bahas ya guys. Kita nggak akan terlalu lama. Nanti juga di akhir sesi juga nanti kita akan coba sajikan chartnya ya guys, grafik tentang tren kenaikan harga CPO ke depan ya guys. Oke, ini artikel dari Daily, kita akan bahas ya. Untuk harga minyak sawit mentah atau CPO mulai membaik. Salah satunya tercermin di bursa Malaysia derivatif ya guys, di mana harga CPO kini telah berada di atas 4.000 ringgit Malaysia per ton guys. Dan saham-saham emiten sawit pun diproyeksi akan merespon positif kenaikan harga komoditas CPO ini. Berdasarkan data bursa Malaysia derivatif pada penutupan Senin 24 Juli lalu, untuk kontrak berjangka CPO di pengiriman Agustus 2023 naik 99 ringgit ya guys per tonnya, menjadi 4.092 per ton, di mana kenaikan terjadi untuk kontrak berjangka CPO hingga pengiriman Januari 2024 sekitar 123 ringgit Malaysia menjadi 4.181 per ton. Dan untuk perdagangan Kamis tanggal 27 Juli, harga CPO berada di posisi 4.027 ringgit Malaysia per tonnya ya, atau turun 35 ringgit ya guys. Dan untuk selama sebulan, harga CPO telah menguat 7,22%, sedangkan selama setahun naik 1,74%. Menurut Research and Development ICDX, analisnya ini mengatakan bahwa harga CPO pekan ini berpotensi bergerak bullish ya guys, atau naik ya guys, trennya menguat ya. Di mana penguatan harga tersebut didukung sejumlah sentimen positif seperti rilis dari data ekspor CPO Malaysia, perkembangan perubahan kebijakan ekspor, dan rencana mandatori B35 ya guys ya, mulai 1 Agustus besok ya guys di Indonesia. Mungkin kalau yang nggak tahu, ini B35 ini adalah komponen yang wajib, komponen untuk bahan bakar ini ya guys ya, biodiesel ya guys, dimana ada kandungan 30%-nya tuh dari minyak sawit atau CPO ya guys ya, sebagai campuran untuk bahan bakar ya. Dan selanjutnya adalah ancaman adanya El Nino di negara produsen sawit seperti Indonesia ya guys. Jadi itu katalisnya, ada data ekspor Malaysia yang naik, terus ada rencana mandatori B35 atau keharusan perusahaan, adanya keharusan untuk produksi sebagai campuran bahan bakar ya guys. B35 itu bahan bakarnya dari CPO, nanti campurannya itu. Terus ada ancaman El Nino di negara produsen. Terus untuk sentimen lainnya adalah adanya situasi
di negara importir utama ya seperti India, Cina, Uni Eropa, serta situasi di pasar nabati ya guys, seperti minyak kedelai. Dia memprediksi harga CPO akan bergerak di level 4.100 sampai 4.200 per ton ya guys. Dan berpotensi untuk turun jika menembus level supportnya ya guys di 3.900 sampai 3.600 per ton. Dan menjadi salah satu indikator menjadi fokus perhatian adalah rilis perkembangan situasi di jalur pelayaran Laut Hitam. Laut Hitam merupakan jalur utama distribusi komoditas dari Eropa ke Asia, di mana Eropa adalah produsen minyak nabati salah satu yang terbesar di dunia guys ya, yang merupakan substitusi produk CPO ya guys. Nah, di lain pihak ada analis dari sekuritas lain juga mengungkapkan bahwa industri CPO di Indonesia saat ini menghadapi musim kemarau dengan kemungkinan El Nino yang tinggi ya. Karena itu dia memperkirakan produksi CPO dalam negeri semakin terhambat oleh cuaca yang tidak menguntungkan pada paruh kedua tahun ini, di mana untuk El Nino diprediksi terjadi pada Agustus 2023 ini dengan peluangnya 55 sampai 70%. Itu peluang kejadiannya ya guys. Hal ini mendorong petani global untuk bersiap menghadapi dampak potensial, di mana El Nino ini akan memicu gejolak pasar yang mempengaruhi harga komoditas seperti biji-bijian ya guys, kedelai dan tentunya sawit atau CPO ya guys. Dan juga untuk produsen kedelai di negara seperti Amerika, Brasil, dan Argentina juga rentan terhadap El Nino juga. Hal ini dapat menyebabkan hasil panen yang lebih rendah dan berpotensi berdampak pada produksi minyak kedelai. Gitu. Oke, kita lanjut ya, guys. Ini berita tentang adanya DBH mengucur dana bagi hasil, mungkin yang belum tahu ya guys, DBH itu dana bagi hasil sawit ya guys ya. Kita lihat nih artikelnya membahas apa untuk artikelnya. DBH mengucur Agustus dan bagi hasil sawit mengucur Agustus terbitkan asa bagi petani sawit. Nah, kalangan petani saya berharap pengucuran dana bagi hasil sawit bisa memperbaiki kualitas infrastruktur logistik di sentra-sentra produksi di tanah air. Pemerintah telah memastikan dana bagi hasil sawit 2023 sekitar 3,4 triliun mengucur ke daerah penghasil sawit mulai Agustus tahun ini, seiring terbitnya PP nomor 38 tahun 2023 tentang dana bagi hasil perkebunan sawit yang diberlakukan pada 24 Juli 2023. Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, Gulat Manurung, ini dampak langsung dari pengucuran dana bagi hasil sawit ini adalah meningkatnya kualitas infrastruktur, baik jalan, jembatan di daerah penghasil komoditas tersebut. Yang pasti akan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sasaran penggunaan dana bagi hasil lainnya yang diatur oleh PP atau aturan turunannya.
Tentu kalau jalan dan jembatan makin bagus akan menyenangkan semua pihak, termasuk kami para petani sawit yang selama ini berjibaku dengan jalan berlumpur dan berlubang, serta jembatan kayu yang ala kadarnya. Gulat menyatakan bahwa dana bagi hasil sawit akan membawa harapan baru bagi daerah-daerah penghasil komoditas tersebut. Selama ini semua hasil sawit baik dalam bentuk pajak biaya keluar maupun pungutan ekspor disetor ke pusat. Sementara itu, infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan dan pemeliharaannya dibiayai oleh APBD dan APBN. Cenderung cepat rusak karena lalu lintas truk membawa tandan buah segar dan minyak sawit mentah CPO. Karena selama ini petani sawit selalu menjadi cibiran masyarakat kami. Nah, ini nih dampak langsungnya adalah nanti adanya pembangunan infrastruktur ya guys, terutama jalan jembatan untuk daerah penghasil produsen sawit ya guys ya. Itu untuk sekilas untuk nanti dana bagi hasil sawit yang sebesar 3,4 triliun ya guys ya, yang akan mengucur ke daerah penghasil sawit gitu. Jadi provinsi-provinsi yang penghasil sawit nanti dapat kucuran 3,4 triliun ya guys untuk membangun infrastruktur jalan ya guys terutama. Nah, ini terakhir dari saya, ini ada chart ya guys ya, gambar grafik di mana pergerakan harga sawit kita lihat ini dari Juni ya guys ya. Kita dari tahun 2021 lah, kita lihat ya, dari 2021. Oke, di mana untuk puncaknya itu pernah terjadi di sekitar tahun 2022 ya guys, mungkin bulan April ya guys ya. April Maret ya guys, April atau sekitar akhir Maret atau awal April ya guys, di mana itu levelnya sempat mencapai $1.600 per ton ya guys. Dan setelah itu terus turun dan sempat mencapai level 600-an ya kalau nggak salah ya, sekitar $600 per ton itu di bulan ini ya, sekitar Mei 2023 ya, akhir-akhir Mei 2023. Dan sekarang udah mulai rebound ya guys, 2000 rebound itu di level terakhir ini sekarang di posisi 882,75 per ton ya guys. Dalam bulan ini siap menembus nanti level psikologis di 900 ya. Kalau 900-nya break atau tembus, nanti kemudian akan selanjut melesat ke 1000. Ini banyak katalisnya guys untuk trennya terus naik nih, seperti tadi yang saya bahas tadi, ada data kenaikan ekspor sawit Malaysia, terus adanya El Nino, terus adanya gangguan di Laut Hitam ya guys ya, tentang komunitas biji-biji ya guys ya, minyak nabati ya guys. Terus ada juga di mandatory B35 ya guys per satu. Jadi ada katalis positif guys nanti sampai menjelang akhir tahun. Jadi kalau prediksi saya nanti kemudian bisa tembus level 1000 ya guys, kalau ke $1000 per ton ya guys ya. Ini kabar bagus buat para petani sawit. Dan untuk indikator teknikalnya ini super trend sudah mulai dalam tren peningkatan ya guys. Kita lihat ini candlenya sudah di atas garis super trend ya guys. Yang kelihatan ini ada warna hijau mulai nampak ya ini. Jadi mulai tanda-tanda bullish ya guys untuk tren ke depan, terus cenderung akan naik ya guys ya. Dari MACD juga sama, moving average convergence juga ini udah golden cross ya. Golden cross ini menandakan nanti harga ke depan trennya akan terus naik ya untuk tren ke depan.
Jadi kalau perkiraan saya ini sampai akhir tahun akan cenderung naik ya guys, dan kemudian akan tembus di level $1.000 per ton gitu untuk akhir tahun ini ya, bahkan bisa lebih ya, cuman target moderat saya, konservatif saya itu $1.000 per ton ya. Jadi kabar bagus buat petani sawit ya. Oke, kita berdoa aja semoga sawit terus berjaya, kita doakan petani sawit juga terus berjaya ya, menikmati hasil jerih payah mereka ya guys. Kita berdoa bersama. Selain produsen sawit, pabrik-pabrik sawit juga, para petani juga menjadi sejahtera, amin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, atas atensi dan supportnya saya ucapkan terima kasih. Oke, sampai jumpa.